Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih mendapatkan kesempatan lagi untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan kita, Indah Rencana-Mu Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan dengan penuh kepercayaan. Haleluya, haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
senantiasa mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Walaupun dunia semakin menuju pada kehancurannya, namun setiap orang yang percaya senantiasa Tuhan pelihara dan beri kekuatan, perlindungan, penyertaan. Haleluya, haleluya. Penghiburan, pertolongan. Haleluya. Sampai saat-saat Engkau datang kembali. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa lebih dekat kepadamu. Setiap saat, setiap waktu mengingat akan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami yakin rencana-Mu indah. Rencana masa depan yang penuh pengharapan yang pasti. Haleluya, keselamatan yang pasti. Haleluya, Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh, terima kasih buat rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Kau pasti tolong kami semua. Semakin hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami melihat dan merasakan haleluya kuasa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, haleluya pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami yakin haleluya Engkau akan memelihara kami seterusnya dan selama-lamanya sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa.
Pegang tangan kami Tuhan, kuatkan roh, jiwa kami, iman percaya kami, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan kami untuk terus, haleluya, ingat akan Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Seberapa banyak kami yang hadir, Tuhan jamah, Tuhan berkati kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas kami, memberkati roh, tubuh, nyawa, jiwa kami Tuhan, untuk semakin dikuduskan, disucikan, haleluya, untuk memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, beri kekuatan, beri kemenangan, haleluya, haleluya, untuk boleh menghampiri tata kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian selanjutnya. Kita bersyukur Tuhan sudah memelihara kita hari lepas hari sampai saat ini. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Kau sangat baik dan amat baik bagi Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagi Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kalau kita sampai saat ini masih hidup, diberi kekuatan, kesehatan, itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya, ya. Kalau saya mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya pernah menyampaikan, setiap saudara dan saya pernah mengalami yang rasanya sebetulnya mati, sudah mati. Entah kecelakaan, entah sakit penyakit, entah apapun, ya sebetulnya kita sudah tidak ada dulu. Ya, itu pengalaman setiap pribadi. Mengapa Tuhan berikan seperti itu? Supaya kita ingat nyawa kita ini nyawa sambungan yang sudah diberikan oleh Tuhan, harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sudah hampir 10-20 tahun yang lalu, saya pernah menyaksikan sebetulnya saya ini sudah mati dulu ya, lewat kecelakaan di pabrik ya, kecelakaan di jalan ya, macam-macam saudara. Tapi Tuhan tolong bolak-balik sampai saat ini ya. Kalau saya boleh hidup ya, boleh melayani Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Mari kita syukuri kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara lindungi kita, selamatkan kita, ada kemungkinan besar kita diberi kesempatan untuk masuk dalam pengangkatan. Dan Tuhan juga berikan kesempatan untuk kita masuk dalam kesempurnaan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku ya, ibadah kita yang masih ada, masih bisa kita lakukan ini, kita jalani sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Bapa, Kau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta,
bersamaku. Haleluya. Kita terus dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita terus tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidup. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, rancangan-Mu sempurna untuk umat yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Bila pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas melayani pekerjaan-Mu dari awal hingga pertengahan ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Berkati mereka dalam rumah tangganya. Berkati Tuhan anak-anak yang kecil ini Tuhan, yang juga sudah melayani. Tuhan berkati sekolahnya, kekuatan kesehatan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan nyatakan isi hatimu, Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjamah kami, mengubah kehidupan kami semakin taat setia sampai pada akhirnya. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang reuni akbar. Haleluya. Reuni akbar. Haleluya. Pertemuan di udara. Haleluya. Kita baca ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Haleluya. Reuni akbar, pertemuan di udara. Ini perikopnya tentang kedatangan Tuhan. Ini yang kita rindukan, reuni akbar, pertemuan di udara. Kita baca ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, kita semua ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Lebih tepatnya adalah pasti diangkat bersama-sama dengan mereka
mereka yang sudah mendahului kita dalam awan pertemuan di udara, reuni akbar, menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Pertemuannya nanti terjadi di angkasa, pertemuan di udara, reuni akbar. Haleluya. Haleluya. Demikianlah kita, itu bukan akan ya, lebih tepatnya adalah demikianlah kita pasti selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini suatu kepastian sehingga kita memiliki keyakinan kokoh. Haleluya. Haleluya. Reuni akbar bicara tentang keangkatan gereja. Keangkatan gereja ya. Reuni akbar itu berbicara tentang keangkatan gereja. Gereja yang diangkat, jemaat yang masuk dalam pengangkatan. Saat ini seberapa yang kita hadir? Mungkin nanti mulai minggu depan kalau kasusnya naik terus ya. Pindo punya rencana untuk kembali online ya, karena semua sudah kembali online, tapi kita berdoa biar Tuhan sendiri nanti yang ngatur ya. Kalau kita bisa masih tatap muka sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Keangkatan gereja, reuni akbar ini ada dalam 2 ayat, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 2 ayat ini berbicara tentang reuni akbar, pertemuan di udara, keangkatan gereja. Haleluya. Kita jemaat adalah tubuh Kristus, persatuan antara kepala dan tubuh. Itu suatu hal yang sangat kita rindukan saat ini. Secara lengkap kita baca mulai ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sebab itu kita mulai latihan mendengar mulai sekarang. Tidak semua bisa mendengar sangkakala Allah yang berbunyi. Saat sangkakala Allah berbunyi, nama kita dipanggil, kita menjawab, aku ada. Haleluya. Latihan mendengar. Perhatikanlah cara mendengar. Lukas 8 ayat 18. Sebab itu nanti yang dicari oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Jadi ayatnya gampang ya. Lukas 18 ayat 8 itu Tuhan cari iman di bumi. Bukan iman yang biasa, tapi iman yang faithful, setia. Haleluya. Tuhan cari orang yang setia. Itu Lukas 18 ayat 8. Dan diterangkan apa itu orang yang setia, diterangkan dalam Lukas 8 ayat 18. Itu orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang memperhatikan cara mendengar. Terus mendengar pimpinannya. Saat ini kita terus latihan sampai kita nanti mendengar sangkakala Allah yang berbunyi. Kita masuk dalam reuni akbar. Haleluya. Perhatikan cara mendengar. Seseorang yang tidak bisa mendengar itu adalah orang yang putus asa. Di dalam Keluaran diterangkan bangsa Israel itu tidak bisa mendengar suara Allah karena mereka putus asa karena ditindas oleh pekerjaan yang berat. Dunia, Mesir ini menindas kita.
Sebab itu Tuhan bilang di dalam Matius 6 ayat 24, hanya ada dua, abdi Allah atau abdi mamon. Istilahnya Pak Hadi saya sampai sekarang ingat ya, diajar dunyo ya. Orang yang abdinya mamon tuh orang yang diajar dunyo, diajar kekayaannya. Tidak sengaja, tidak sadar, iblis itu sudah kalah. 1 Yohanes 3 ayat 8, itu misinya Yesus itu ada dua, dihafal ya. Matius 1 ayat 21 dan 1 Yohanes 3 ayat 8. Itu misi Kristus datang ke dunia, melepaskan kita dari dosa, Matius 1 ayat 21, dan menghancurkan, mengalahkan iblis, 1 Yohanes 3 ayat 8. Iblis sudah kalah saat Yesus mengatakan sudah selesai ya. 2 Korintus 1 ayat 20 kita hanya mengatakan amin. Haleluya, karena semuanya sudah digenapi di atas salib. Haleluya. Yang ada itu hanya sekarang itu tipu daya iblis. Singa itu hanya mengaum-ngaum. Sudah tidak punya gigi, singa itu ompong sekarang. Dan dia hanya bisa menelan musuh yang dilulurnya dengan tipu daya. Jadi biasanya tipu daya itu gini ya. Kita mungkin diberkati dan dengan berkat itu terus membesarkan usaha dan lain sebagainya, sampai lama-lama lupa, sampai istilahnya masuk diajar dunyo itu tadi ya. Kedonyan. Kurang terus. Saat kita merasa terus kurang, tidak bisa bersyukur, itu kita mengabdi kepada mamon. Itu kerja berat, kerjanya Mesir. Kita harus kerja keras, 1 Korintus 15 ayat 10. Kerja keras kakak. Kerja keras itu adalah kasih karunia, itu kerja keras. Apa itu kerja? Nanti kita belajar. Kerja itu doa, itu kerja. Doa itu rangkep 3. Doa itu kerja, doa itu worship, menyembah, work, kerja. Doa itu juga perang, war, melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis yang pertama terus berlangsung sampai sekarang, mulai di Eden sampai sekarang. Tipu dayanya cuma satu versinya, yaitu membuat manusia meragukan kebaikan Allah ya. Jadi saat manusia meragukan kasih karunia, meragukan kebaikan Allah, itu termakan oleh tipu daya iblis. Jadi diingat ya, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 diterangkan lengkap bahwa semuanya adalah kasih karunia. Di dalam ayat 7, Efesus 2 ayat 7 dijelaskan, di situ bahasa Indonesia terjemahannya kurang, lengkapnya itu ada tambahan di sepanjang kekekalan. Haleluya. Itu Efesus 2 ayat 7. Kita terus merasakan kebaikan Allah di sepanjang kekekalan. Apa yang kekal? Yang kekal itu firman. Langit dan bumi akan berlalu, firman Allah tinggal tetap. Matius 24 ayat 35, Markus 13, 31, Lukas 21, 33. Haleluya. Haleluya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Kita nikmati 773 92, haleluya, 773692 392 yang kita terus nikmati dalam 70 jam. Nikmati firman Allah. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kita terus menikmati firman, karena firman itu kekuatan, firman itu kasih. Zaman sekarang ini kasih sudah menjadi tawar karena orang meremehkan firman, dianggap firman itu sesuatu yang biasa saja, padahal firman itu Allah, firman itu terang, firman itu kasih. Haleluya. Bagaimana kita bisa punya kasih? Ya firman. Roma 5 ayat 5, Tuhan memberikan Roh Kudus, kasih Allah itu Tuhan memberikan firman, kuasa. Roh Kudus itu kuasa supaya kita bisa melakukan firman. Haleluya. Sehingga kita terus menghargai kasih karunia. Haleluya. Maka Tuhan sendiri pasti, bukan akan ya. Setiap akan itu bicara tentang pasti, suatu kepastian. Pasti turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus pasti lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal pasti diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mendahului kita. Inilah reuni akbar ya. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita pasti selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kita terus belajar tentang keangkatan gereja. Keangkatan, apa itu keangkatan? Kata keangkatan diambil dari kata Latin raptu ya, raptu, rapture, pengangkatan. Kita yang masih tinggal saat ini, kita siap diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Diangkat ke atas. Haleluya. Diangkat terbawa, diangkat ke atas. Latihannya mulai sekarang. Latihannya mulai sekarang. Coba kita sekarang buka dulu di dalam Efesus 2 ayat 7. Haleluya. Efesus 2 ayat 7. Saya bacakan secara lengkap dan dihafalkan ya. Efesus 2 ayat 7. Efesus 2 ayat 7. Ini terus kita bicara tentang dihidupkan di dalam Kristus. Judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Itu artinya adalah kita dihidupkan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita punya kehidupan Kristus. Perhatikan ayat 7. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ada kata yang kurang, diteruskan ya. Kalau mau ditambahi atau dihafalkan boleh. Itu harusnya ada lagi di sepanjang kekekalan. Jadi lengkapnya seperti ini. Saya bacakan ya. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, saat kita masuk dalam reuni akbar, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus di sepanjang kekekalan. Haleluya. Itu yang lengkap. Jadi kita mulai saat ini. Hitungannya adalah mulai saat ini. Kita yang ditebus, kita terima karunia iman juga karunia. Kita terima dan kita ditebus, kita dihidupkan di dalam Kristus. Hidup yang lama mati, hidupku bukannya aku lagi. Temanya GPPS waktu camp ya Pak Ardi ya. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau terus kita menyadari
Inilah kasih karunia. Kasih karunia definisi yang lengkap itu di dalam Roma 4 ayat 16. Itu kasih karunia, kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan iman, percaya kita. Sebab itu kita kalau ngomong harus hati-hati ya, karena ucapan itu adalah doa. Terus diingat, ucapan itu doa. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Haleluya. Yang pertama kita lihat tentang Maha Mulia. Tadi kita sudah belajar ya, reuni akbar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 sama 4:17 di dalam Matius 4:17. Tuhan mengatakan apa? Itu firman anak Allah, satu firman anak Allah di dalam Matius 4 ayat 17. Apa firmannya? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu artinya enggak pakai perbuatan diri sendiri, sepenuhnya percaya akan karya Kristus dalam hidup kita. Menghargai bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, tidak bisa ditambahi dengan apapun. Itu anugerah yang harus kita hargai. Haleluya. Di dalam Pak Matius, mari kita baca dulu di dalam Matius 4 ayat 17. Sebelum kita masuk nomor 1 ya. Kita lihat dulu Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Haleluya. Matius 4 ayat 17. Kita lihat di situ firman Tuhan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya. Itu firman anak Allah. Satu aja firmannya. Bertobatlah. Bertobatlah itu artinya adalah percayalah kepada Injil. Injil itu kasih karunia. Injil itu mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Haleluya. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur. Sebab itu kita belajar thankfulness itu banyak sekali ya. Thankfulness is forgiveness. Karena kita diampuni. Haleluya, bersyukur. Kita masuk sekarang Maha Mulia 2 Petrus 1:17. 2 Petrus 1 ayat 17. Apa itu Maha Mulia? Kita tadi sudah belajar ya, judulnya reuni akbar 1 Tesalonika 4:17. Masuk nomor 1 Maha Mulia 2 Petrus 1 ayat 17. Haleluya. Tuhan sudah punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 17. Ini Maha Mulia. Reuni akbar itu sudah sesuatu yang besar. Dan kita juga lihat apa itu Maha Mulia. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Haleluya. Ini Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selanjutnya Allah Bapa akan mengatakan, dengarkanlah dia. Itu nanti kita pelajari, nanti di dalam Matius 17 ayat 5. Itu nomor 8 ya. Kita lihat dulu, gabung itu ya. Nomor 1 ini gabung dengan nomor 8. Nomor 8, dengarkanlah dia.
Nomor 1 2 Petrus 1 ayat 17 nyambung ke nomor 8. Matius 17 ayat 5. Itu nomor 8. Gabung jadi 1. Matius 17 ayat 5. Kita masuk langsung ke nomor 8 dulu. Habis nomor 1 kita lihat nomor 8. Matius 17 ayat 5. Itu firman-Nya Allah Bapa. Jadi diingat ya, firman-Nya Allah Bapa itu adalah dengarkanlah. Tapi dimulai dari firman-Nya anak Allah. Anak Allah yang menebus dosa manusia itu mengatakan bertobatlah. Seseorang tidak bisa mendengar kalau tidak bertobat. Jadi itu satu kesatuan. Kenapa orang kok tidak bisa mendengar? Ya tidak bertobat. Jadi bertobat itu apa sih? Bertobat itu tidak terus mendengarkan suara hatinya sendiri. Bertobat itu artinya mendengarkan suaranya Allah, mendengarkan pimpinannya Allah. Matius 17 ayat 5 itu dengarkanlah. Itu firman-Nya Allah Bapa. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Ini awan ini nanti tempat pertemuan kita ya. Jadi saya melihat firman ini sudah saling menerangkan. Satu kesatuan yang lengkap yang saling menerangkan. Haleluya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selanjutnya apa? Dengarkanlah dia. Jadi dihafal ya. Dimulai dari firman anak Allah. Firman anak Allah itu di dalam Matius 4 ayat 17. Anak Allah ngomong apa? Bertobatlah ya. Masuk ke firman-Nya Allah Bapa yang maha mulia, maha mulia. Allah Bapa berfirman di dalam Matius 17 ayat 5. Ngafalnya gampang kok. Matius 4:17. Lanjut. Ini 4:17 ini anak Allah ya. Lanjut ke firman-Nya Allah Bapa. Matius 17 ayat 5. Dengarkanlah. Jadi anak Allah mengatakan bertobatlah. Allah Bapa mengatakan dengarkanlah. Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus ngomongnya gimana? Masih ingat Allah Roh Kudus ngomongnya? Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita ngomongnya di 17 juga. Wahyu 22 ayat 17. Terakhir. Matius kitab yang pertama, Roh Kudus bersama jemaat Kristus di dalam kitab yang terakhir, pasal yang terakhir. Coba kita lihat dulu. Jadi nomor 1 gandeng dengan nomor 8 ya. Kita lihat sekarang di Wahyu 22 ayat 17. Kitab yang terakhir, pasal yang terakhir, ayatnya 17 semua ya. Yuk belajar ngafal ya, dihafal, nanti firman itu bicara terus. Ini apa yang saya siapkan, tambah-tambah terus ya. Karena Tuhan pengen berfirman sendiri. Wahyu 22 ayat 17, perhatikan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh Kudus bersama jemaat pengantin perempuan. Haleluya. Ngomongnya gimana? Marilah ya. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Marilah. Haleluya. Bertobatlah, dengarkanlah, marilah. Orang yang sudah bisa mendengar, orang itu bisa menyampaikan firman. Jadi seorang yang tidak bertobat, tidak mendengar, tetapi menyampaikan firman, dia sedang menabur angin. Cepat atau lambat dia pasti menuai badai. Perhatikan, saya sering tekankan kepada suami dan anak-anak. Firman ini tidak bisa hanya hari Minggu jam 7 sampai jam 8 ini aja. Setiap saat itu bertobat, mendengar. Bertobat, mendengar, dan apa yang kita dengar itu yang kita sampaikan.
Semua firman yang saya tulis ini bukan hasil saya cari-cari ya. Ini apa yang saya dengar, saya sampaikan. Dari langkah pertama bertobat, langkah kedua mendengar, dan sesudah mendengar mengatakan marilah masuk, ayo. Terus kita memberitakan Injil kasih karunia. Jadi bukan memberitakan pendapat diri sendiri, memberitakan hasil dari pemikirannya sendiri. Haleluya. Siap-siapkan sendiri, cari-cari di konkordan, bukan seperti itu. Haleluya. Firman itu dari kita langkah yang bertobat, mendengar, dan kita mengatakan marilah. Di sini jelas. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, tanda seru. Selanjutnya dilanjutkan, tidak boleh ditambahi, dikurangi. Ayo dibaca, di sini lengkap. Ini menutup seluruh Alkitab. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah pasti menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Sebab itu kita melihat banyak penyampai firman yang mengatakan diri hamba Tuhan akhirnya mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Karena mereka melewati tahap bertobat dan mendengar. Mereka langsung ngomong, bahasa kasarnya sak karpe dewe, saenake dewe ya. Ngomongnya mau macem-macem, ayo tabur yang banyak, tabur pakai iman. Hanya mementingkan kesenangan diri sendiri untuk bangun gereja dan lain sebagainya. Mari, sebab itu saya tekankan apa? Baca firman. Kalau kita lihat yang tidak sesuai firman, tugas kita apa? Berdoa, mendoakan, dan kita sendiri punya pegangan yang teguh. Haleluya. Karena sudah banyak terjadi salah kaprah, sekarang ini sudah zaman akhir, firman Allah itu ada 1 hari 24 jam firman gantian, sudah ada semua di YouTube. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Ya, haleluya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah pasti mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Haleluya. Ini di sini ada gambarnya awan ya, reuni akbar, pertemuan di udara. Itu yang kita rindukan ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ayo kalimat berikutnya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Lagi ya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Itu reuni akbar, kerinduan kita. Haleluya. Kita punya pengharapan pasti, keyakinan kokoh kita sudah menerima keagungan kasih. Kita punya Raja Yesus Kristus dan kita sudah menikmati mulai sekarang kerajaan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat 21, cuman pendek tapi lengkap. Perhatikan satu ayat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia itu berbicara tentang Kristus. Kristus Tuhan Yesus, atau kita sebut Tuhan Yesus Kristus menyertai God's holy people. Bahasa aslinya orang yang telah dikuduskan. Kita ini di sini sudah ditebus, dibenarkan,
dikuduskan. Bersyukur ya, kita pegang. Kita itu sudah ditebus, itu sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Masuk nomor 2 sekarang, nak. Nomor 2, bertekun dan berbahagia. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Orang yang bertekun ialah orang yang berbahagia. Yakobus 1 ayat 25. Kita lihat ya, Yakobus 1 ayat 25. Setiap ayat yang dibaca langsung diterima ya, sebagai kuasa Allah yang membentuk hidup kita. Jadi ibadah saat ini, ibadah bukan supaya kita selamat, tetapi karena sudah selamat, kita menerima kuasa keselamatan, kekuatan dari keselamatan. Keselamatan itu punya kuasa, punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita selama di dunia ini. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini adalah firman Allah. Apa hukum yang sempurna? Firman Allah. Kita baca dengan teliti, dengar dengan penuh perhatian. Haleluya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, bertekun. Haleluya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Banyak orang yang dengar terus lupa. Lebih parah lagi, banyak hamba Tuhan yang pinter ngomong tapi hidupnya sehari-hari tidak cocok sama yang disampaikan. Haleluya. Jadi kita sendiri harus terus hidup dekat sama Tuhan, seperti Henokh berjalan bersama Tuhan, seperti Elia yang menerima perintah langsung dari Tuhan. Haleluya. Terus, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang reuni akbar, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Maha mulia nomor 1, 2 Petrus 1 ayat 17. Ini sama dengan nomor 8. Dengarkanlah dari firman dari yang maha mulia. Matius 17 ayat 5. Nomor 2 kita belajar bertekun dan berbahagia. Apa itu berbahagia? Berbahagia itu bertekun. Berbahagia itu Mazmur 1 ayat 1, Azre, A-S-H-R-E, Azre. Tropodo asri itu berasal dari asri ya, asri, berbahagia. Itu Mazmur 1 ayat 1, itu kuncinya. Ayo, masih ada waktu, kita baca dulu ini supaya kita hafal apa itu berbahagia. Mazmur 1 ayat 1, itu berbahagia, itu asri, berbahagia. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi meskipun hamba Tuhan kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah golongan orang fasik. Jadi saat kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu kita berbahagia. Banyak nasihat-nasihat yang menyimpang dari firman, ditambahi, dikurangi, hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kelihatannya hampir sama. Yang namanya palsu itu tidak beda, tapi persis sama, tapi itu palsu. Masih ingat cerita tentang gelang giok ya? Diingat ya, gelang giok. Supaya tahu bahwa itu asli bagaimana? Dipegang terus, cuman dipegang terus. Dan saat dia dikasih batu giok yang tidak asli, dia langsung tahu. Jadi bukan teori-teori batu giok yang asli itu dingin, warnanya gini, bukan teori. Untuk tahu batu giok yang asli itu dipegang aja. Dan saat dia pegang batu giok yang tidak asli, dia langsung tahu ini palsu. Persis sama. Beratnya,
kilauannya dan lain semuanya, dinginnya juga sama, persis sama. Tetapi bisa langsung tahu bahwa itu palsu karena dia terus pegang. Saat kita terus pegang firman, peganglah firman-Nya. Dan saat ada yang tidak sesuai firman, kita langsung bisa tahu. Haleluya. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman. Sebab itu terus baca firman ya. Terus di sini yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini penting ya. Kalau gereja mengikuti arus dunia ya. Manajemennya mengikuti manajemen dunia. Supaya gerejanya rame harus gini gitu. Syaratnya macam-macam. Itu tidak menurut peraturan sorga. Kita terus berdoa, nanti Tuhan yang menempatkan kita di jalan yang benar. Itu pun adalah anugerah, kasih karunia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Apa kumpulan pencemooh? Kalau seseorang berani mengatakan, oh belum ya. Tuhan datang, oh belum. Itu pencemooh. Hati-hati. Padahal firman mengatakan apa? Kerajaan surga sudah dekat. Berjagalah, bersiaplah. Tapi kalau ngomong, kalau saya rasa setahun, kalau terus pakai kata kira-kira ya. Saya kira, saya rasa. Itu kita harus terus berdoa. Firman ini tidak ada saya rasa, saya kira. Firman ini ya firman. Jadi kalau berani mengatakan, kira-kira setahun belum lah. Itu termasuk kumpulan pencemooh. Hati-hati. Haleluya. Mari kita belajar firman. Khusus dari 77362 kata ini. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Bahkan sampai titik-titik, koma, tanda seru, tanda tanya, des itu strip kecil, itu semua ada hitungannya. Sebab itu baca firman, dengarkan yang teliti. Kalau kita mendengar dengan teliti, kita langsung bisa tahu. Dan nanti saat sangkakala Allah berbunyi, kita terbang dan kita mendengar nama kita dipanggil. Haleluya. Perhatikan hidup ini ya. Ini hidup yang berbahagia. Ayat 2 selanjutnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman ini kesukaannya. Ini menjadi kesukaan kita, bukan sesuatu yang jadi peraturan yang menakutkan, bukan. Ini kesukaan, makanan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, terus memikir-mikirkan Taurat. Jadi bukan ngeramesi sendiri, firman dirames-ramesi sendiri, terus ditafsirkan sendiri, terus nulis buku macam-macam tafsiran firman, enggak perlu ya. Lengkap sudah. Firman ini sudah lengkap. Ayat menerangkan ayat, lengkap. Sekarang setiap hari, setiap saya baca, saya melihat bahwa ayat itu menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat. Dan tidak perlu yang lain. Firman ini luar biasa. Waktunya sudah habis, 3 sekarang. 3, believing Jesus wholeheartedly. Itu adalah terus mempercayai Yesus segenap hati. Believing, ada ing. Ing itu terus mulai sekarang, terus berlanjut. Jesus. Jadi kita percaya Yesus itu pelepas dosa. Haleluya. Sepenuh hati, wholeheartedly, terus penuh hati percaya. Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Di situ jelas dikatakan Filipi 1 ayat 11, ini ayatnya sering diulangi. Filipi 1 ayat 11. Itu orang yang percaya sepenuh hati. Dan akhirnya
kondisinya bagaimana? Penuh dengan buah kebenaran, penuh. Haleluya. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ini saya sering ulangi, supaya kita itu lemah lembut, rendah hati, bahwa buah kebenaran itu bukan kita yang menghasilkan, bukan usaha kita, tetapi di sini dikatakan apa? Dikerjakan. Ini dihafalkan terus ya. Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah. Memuliakan dan memuji Allah. Terus, haleluya, waktunya sudah habis. Sampai nomor 4, living for Him full force. Jadi kita ini betul-betul hidup untuk Dia, living. Terus dengan segenap hati, Kisah 20 ayat 24, Kisah 20 ayat 24, Kisah 20. Jadi kita terus percaya firman ya. Sudah tidak usah ditambahi, dikurangi, percaya firman. Kisah 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, yaitu marilah, marilah, marilah. Keselamatan itu anugerah, ayo terimalah. Haleluya. Jadi tidak perlu macam-macam, kamu harus gini-gini gitu supaya selamat, tidak. Itu kasih karunia, diberikan dengan cuma-cuma. Marilah, ambillah air kehidupan. Haleluya. 5. Pray and war ya. Doa itu perang. Keluaran 14 ayat 14. Dia berperang untuk kita ya. 6. Pray and worship. Doa itu menyembah. Di dalam Efesus 6 ayat 18. Terus kita menyembah. Posisi kita nyembah. Lemah lembut rendah hati itu nyembah. Terus nyembah itu terus bilang terima kasih. Jadi tidak boleh ya, karena aku setia gini-gini makanya anakku diberkati, itu aja sudah mencemooh ya. Mencemooh kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Kalau aku ada sampai hari ini, semuanya adalah kasih karunia. Jadi bukan karena aku gini-gini, karena aku hidup takut akan Tuhan, anakku diberkati, itu semua anugerah. Jangan mencemooh kasih karunia. Pray and work nomor 7, Filipi 1:22. Ini yang kita lihat sebentar. Filipi 1 ayat 22, kemudian akan saya serahkan Bapak Gembala. Filipi 1 ayat 22. Ini gandeng dengan ayat 11 ya. Gampang. Sama-sama Fatsal 1 ayat 11 dan 22. Ayat 11 dikatakan penuh buah kebenaran. Ayat 22 kita memberi, bekerja memberi buah. Jadi bukan dari hasil kita, karena kita sudah penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu yang kita bagikan. Karunia pertobatan juga sudah diberikan. Kisah 11 ayat 18 itu karunia pertobatan. Bertobatlah, dengarkanlah, karunia mendengar juga diberikan. Markus 7:37. Yang tuli mendengar, jadi karunia mendengar diberikan sehingga kita bisa mengatakan marilah, semuanya karunia. Bersyukur ya, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pray and work. Berdoa itu bekerja, memberi buah. Apa itu bekerja? Berdoa, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Itu bekerja, memberi buah. Loh Bu Henry, buah mana? Sudah dikasih Tuhan. Tadi ayat 11 kan, penuh buah kebenaran. Jadi nanti firman ini cuma satu kesatuan. Oke, nomor 8 sudah. Jadi saya serahkan Bapak Gembala. Kita segera masuk dalam reuni akbar 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nanti akan saya bagikan, masuk di YouTube dan saya bagikan biasanya ya. Yang saya punya kontak-kontaknya akan saya bagikan. Semuanya adalah kasih karunia. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua seberapa banyak yang hadir, kita siap
untuk masuk dalam reuni akbar ya. Haleluya. Tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Sebab itu mari kita pakai hidup kita ya, seperti Filipi 1 tadi sudah dikatakan, ayat yang ke-21 dikatakan hidup itu Kristus, mati itu untung. Jadi hidup atau mati ya. Sebentar lagi Tuhan datang di angkasa. Kalau kita sudah mati lebih dulu, nanti kita akan bangkit dari kubur ya. Tapi yang kita masih hidup itu lebih indah lagi. Muluk ya, ketemu di angkasa. Mungkin kita semua pernah lihat di TV itu ada orang yang terbang, bisa kumpul-kumpul, bisa terbang enggak cuma berapa waktu itu ya, pakai gas, pakai apa. Ya bawa beban yang berat. Itu enggak seberapa lama, berapa menit mungkin. Ya harus cepat-cepat turun atau buka parasitnya. Tapi kita nanti enggak pakai apa-apa, bisa terangkat dan terus tinggal bersama Tuhan. Amin. Sebab itu mari saudaraku, biarlah hidup kita ini terus menghasilkan buah ya. Yang sudah buah 30, jangan bangga cuma 30, meningkat sampai 60. Yang sudah 60 tingkatkan lagi sampai 100. Haleluya. Ya, kalau ada orang tua punya anak ya, senantiasa dapat nilai 100. Waduh. Mbok bapaknya itu bangga. Begitu kurang sedikit 90, lu emane kok ini kurang titik, ini kurang apa? Aduh eman. Padahal sudah 90 lah. ya. Kalau istri saya ngajar Gideon itu ya dulu. Wah, kalau biasanya Deon ini memang 100 terus 100 ya tuh. Kalau sampai 99, aduh manggil Deon, dan kamu tuh kurang teliti. Sudah selesai semua, diperiksa lagi. Apa yang kurang? Jadi kalau 100 itu wah, Tuhan senang. Amin. Haleluya. Kalau saya dulu memang ya dablek saudara ya. Isinya asal kadut ya. 50, 55 wis puji Tuhan. Ya dablek soalnya saudara, enggak mau nurut. Tapi kalau anak Deon ya nurut ya. Latih terus nurut dan akhirnya ya berhasil dengan baik ya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, sisa waktu hidup kita ini kita pakai lebih sungguh-sungguh lagi supaya minimal kita masuk dalam pengangkatan ya. Kalau maksimalnya itu sempurna, tapi jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ini sudah repot ya, susahnya setelah mati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, haleluya, pendengaran kami terbatas, penerimaan kami terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Engkau terus bisa mengingatkan kami di saat kami membaca firman, mendengar firman. Kami masih bisa mendengar dan menerima firman Allah berbicara, bersuara bagi kami untuk mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan, mentobatkan kami, sehingga kami terus boleh bertumbuh sampai berbuah lebat sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau, dan melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, topang kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Dan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan juga tolong kami semua supaya kami terus bertumbuh ke arah Dia sampai mengalami kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Haleluya, Engkau jaga, Engkau sertai, lindungi kami dalam rumah tangga. Apa yang kami usahakan, kami kerjakan, baik perkara jasmani, perkara rohani. Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat berkelimpahan, sehingga saat kami bekerja, melakukan apa saja, haleluya, roh kami turut bersukacita. Kami terus ingat akan Engkau, haleluya, memuji, menyembah Engkau, dan mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan,
Karena kami taat kepada Tuhan, kami setia, kami mengasihi firman Allah, kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menyertai keluarga, anak, mantu, cucu, orang tua, mertua, keluarga besar kami. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi di akhir zaman ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.